Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa ini? Dengan Risma Budi Priyanisa, Eh, kita akan bahas akuntansi manajemen ya, ini pengantar dulu tapi. oh iya, panggilannya Bu Risma ya. Mm-mm, ya. Eh, Mata kuliah ini tuh bicara tentang apa sih Bu? Dia itu dari judulnya aja ya, akuntansi manajemen. Dia itu ngomongin tentang penyajian informasi akuntansi, tapi dia baik gak cuman keuangan, tapi dia juga non keuangan, yang dia itu nanti goalnya adalah untuk pengambilan keputusan. Oh gitu. Mm-mm. Seberapa pentingkah mata kuliah ini? Sebenarnya itu penting banget ya Mbak, karena gini, kita bayangin aja kalau misalkan ada perusahaan yang dia punya manajer nih, dia Ya. mau mengambil sebuah keputusan tapi nggak punya data, bisa ngawur tuh kan ya, Ya. dan perusahaannya juga bakalan jadi carut marut. Nah, fungsi dari akuntansi manajemen itu dia adalah memberikan menjembatani agar si manajer ini dia punya data-data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan buat perusahaannya, begitu. Oh begitu. Terus di sini tuh nanti kita bahasnya itu akuntansi manajemen ya. Itu tuh bedanya apa dengan akuntansi keuangan? Secara mendasar sih bedanya itu, kalau akuntansi keuangan dia lebih ke memberikan informasi akuntansi berupa data-data keuangan gitu ya. Yeah. Kalau akuntansi manajemen dia itu bisa berupa keuangan atau non keuangan juga. Oh gitu. Terus yang kedua lagi, dia itu tidak harus melaporkan ke pihak eksternal, karena ini kan sifatnya dia lebih apa ya, Internal rahasia gitu ya? internal Yeah. perusahaan. Karena ini untuk kepentingan perencanaan dan atau planning dari perusahaan tersebut. Yeah. Terus juga ada satu lagi yang dia itu membedakan dari akuntansi keuangan itu, dia itu bisa per divisi itu beda-beda Mbak, kayak gitu. Bedanya gimana? Jadi misalkan nih akan lebih lanjutnya nanti kita akan bahas di bab 1, tapi ini sempilannya aja gitu ya. Jadi itu misalkan dari manajer produksi sama top manajer itu akan beda ke apa namanya, laporannya itu yang akan dibuat seperti apa. Atau misalkan mungkin laporan bagi manajer perencanaan itu dia membuat laporan anggaran, kemudian untuk produksi dia membuat laporan harga untuk produksi, kayak gitu. Jadi kalau untuk laporan keuangan kan mau di divisi manapun laporannya tetap satu gitu kan ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan si manajemen itu sendiri. Seperti gitu. itu. Terus ini nanti kira-kira bobot penilaian perkuliahannya tuh berapa persen kah? Jadi nanti untuk metodenya kita kan pakai mix ya, ada podcast, kemudian ada online kelas di Google Classroom, kemudian kita juga punya offline di tatap muka kayak gitu. Nah, untuk ini aku mau bahas dulu tentang tugas ya. Oh iya. Untuk tugas di sini tetap ada, karena aku ngasih bobot penilaian itu 20%, bobotnya 20% gitu. Tapi tugasnya itu nggak berat kok. Jadi nanti tugasnya itu ada 2, ada tugas yang dikumpulkan waktu UTS dan ada tugas yang dikumpulkan waktu UAS. Kalau untuk yang UTS jadi esai aja, yang dia saya minta mahasiswa untuk menulis aja kenapa sih dia memilih mata kuliah atau dia memilih jurusan akuntansi, kemudian kenapa proyeksinya dia setelah mempelajari akuntansi manajemen itu dia mau dapat apa, kayak gitu. Jadi kayak esai aja. Berarti kayak esai gitu ya. Uraian aja. Ini saya batasin mungkin maksimal 2 halaman ini ya, 2 halaman muka A4. A4 folio ya. Nggak usah banyak-banyak aja, tapi yang penting bener-bener dicurahkan di situ kenapa dia memilih akuntansi dan apa sebenarnya yang pengen dia dapat setelah mempelajari gitu ya Bu. Itu kemudian untuk yang UAS dia nanti pilih salah satu materi dari pertemuan pertama sampai ke-14, kemudian nanti apa sih dari 1 sampai 14 itu apa sih yang paling menarik. Jadi mungkin ada satu materi yang menarik, atau mungkin misalkan pun ada yang sama sekali nggak tertarik, saya sama sekali nggak tertarik sama mata kuliah ini, silakan aja, maksudnya itu akan jadi masukan untuk analisis ini sebenarnya subbab ini tuh penting nggak, atau mungkin bisa kita gali lagi, perdalam lagi, kayak gitu. Jadi ada buat masukan dari mahasiswa juga terkait dengan mata kuliah, begitu.
Berarti bebas nanti ya. Bebas. Mau suka atau enggak gitu ya esainya gitu ya. Kalau misalkan nggak harus suka gitu nggak ya. harus suka. Pokoknya feel free aja kalian mau menulis apa nggak apa-apa. Terus kemudian untuk mini quiz nanti ada ya, jelas. Nanti maksimal aja per pertemuan itu saya kasih 10. Jadi bisa misalkan pertemuan pertama 5 atau nanti pertemuan kedua 8 gitu. Atau pertemuan ketiga nanti misalkan 6 gitu. Tapi saya batasi maksimal 10 dengan bobotnya itu 15%. Itu pilihan ganda apa esai juga? Pilihan ganda. Pilihan ganda ya. Iya. Nggak susah-susah. Kalau misalkan kalian memperhatikan ininya, kalian gampang baca ya, materinya pasti kalau bisa. Apa lihat podcast ini ya gitu ya. Betul sekali. Terus untuk UTS dan UAS itu ada ya. Untuk UTS-nya saya memberikan poin itu 25% dan UAS-nya itu 30%. 30%. Berarti banyak di UAS. Iya. Karena kan final ya. Jadi mungkin harus, kan biasa kalau final kan lebih serius belajarnya gitu ya. Betul. Terus juga kan dia dari awal sampai akhir semua materi betul sekali. Terus sama satu lagi, kemarin yang sempat jadi perdebatan adalah ada nilai keaktifan atau enggak. Karena kalau di mata kuliah ini saya tetap ngasih bobotnya 10%. Nanti untuk masukan, jadi kayak penilaian dari mana nanti bisa kita bahas di kelas offline mungkin gitu. Jadi nanti bisa mungkin dari presensi, kemudian keaktifan nanti saya olah, tapi bobotnya tetap 10% begitu. Keaktifannya tuh seperti apa Bu? Soalnya ini kan kebanyakan online, paling offline-nya kan cuma 2 kali gitu ya, 2 kali pertemuan. Jadi nanti dia bisa dari mungkin pertanyaan atau feedback gitu di Google Classroom, atau mungkin isu-isu yang mereka bawa ke kelas gitu. Bisa via offline, bisa via Google Classroom kayak gitu. Terus kayak absensi gitu juga pengaruh? Bisa masuk. Tapi kalau yang offline itu kan nggak diwajibkan ya. Ini aja sih online sih kalau absensi. Tapi itu tidak 100% karena masih ditambah dengan nilai yang lain gitu ya. Yang keaktifan dia nanya, kemudian dia menjawab juga, atau dia mungkin membawa isu-isu lain ke kelas kayak gitu. Atau mungkin misalkan saya melempar pertanyaan dia bisa jawab, itu juga ada nilai plusnya juga, bisa dimasukin ke keaktifan juga. Gitu betul. Ya. Terus materi gitu ada dari buku siapa, pakai buku siapa gitu nggak Bu? Kalau materi ini saya pakai dari Perpus ini ya, Rudianto, itu buku tahun 2018 kalau nggak salah ya. Itu sama bukunya apa ya, saya lupa, itu dari YKPN itu. Sementara sih pakai itu. Nanti bisa di-share di Google Classroom atau lewat WA ya. Nanti misalkan ada buku tambahan atau penunjang yang lain yang pengen dibaca juga bisa sih, feel free karena maksudnya bisa sambil nambah materi juga. Nambah materi. Bisa lewat internet juga gitu betul, ya. Ya udah sekian perkenalan dari kita, yaitu Bu Risma yang mengampu akuntansi manajemen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.